Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Trisandari dengan NIM 240605110074. Perkenalkan, nama saya Kesyara Kanita Kamila dari NIM 240651100061. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Islam Nusantara II, yaitu asimilasi Islam dan juga budaya lokal. Cekidot. Yang pertama ada asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses di mana dua budaya atau lebih saling bertemu dan saling mempengaruhi. Lanjut. Sehingga tercipta bentuk budaya dengan budaya baru yang menggabungkan unsur-unsur dari budaya yang berbeda. Dalam konteks Islam dan budaya lokal, asimilasi terjadi ketika ajaran Islam diintegrasikan dengan tradisi dan praktik budaya yang sudah ada pada daerah tersebut. Apa sih yang disebut asimilasi dalam kebudayaan Islam? Jadi, asimilasi dalam budaya Islam itu proses integrasi dan penyesuaian budaya antara nilai praktik Islam dalam masyarakat yang berbeda. Dan ini bisa mencakup cara ajaran Islam disesuaikan atau menyesuaikan dengan tradisi dan budaya lokal. Proses ini sering terjadi di tempat yang memiliki keragaman budaya ataupun etnis. Yang pertama, yaitu proses asimilasi Islam dan budaya lokal. Berikut ini kita akan memaparkan beberapa langkah utama dalam proses asimilasi Islam dan budaya lokal. Untuk yang pertama yaitu pengenalan ajaran Islam. Ketika Islam masuk ke suatu negara, biasanya melalui perdagangan, misi dakwah ataupun praktikum, masyarakat lokal mulai mengenal ajaran Islam dan praktik Islam. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Islam mengubah budaya seni, musik, dan upacara lokal. Untuk yang ketiga yaitu adaptasi sosial. Para penyebar agama berinteraksi dengan masyarakat lokal saat Islam menyebar ke berbagai wilayah. Mereka sering menyesuaikan cara ajaran Islam disampaikan dengan budaya lokal. Seperti kita tahu gamelan-gamelan Islam, syair-syair Islam yang diciptakan oleh beberapa sunan-sunan itu kan pencampuran antara budaya lokal dan juga ajaran agama Islam. Yang keempat ada nilai-nilai sintetis Islam yang sering cocok dengan nilai-nilai lokal. Begitu, lanjut. Yang kelima ada adaptasi budaya. Jadi unsur-unsur Islam itu mulai dimasukkan melalui tradisi masyarakat lokal seperti tadi yang dicontohkan siapa? Safitri. Yang keenam yaitu dialog dan interaksi. Percakapan dan interaksi antara tokoh agama Islam dan anggota masyarakat lokal itu sangat penting. Diskusi dan kerjasama dalam bidang seperti pendidikan dan ekonomi meningkatkan pemahaman. Yang ketujuh, penciptaan sintesis budaya. Komponen budaya Islam dan budaya lokal dapat bersatu untuk menghasilkan bentuk-bentuk baru yang berbeda. Lanjut. Yang pertama ada di Indonesia. Di Indonesia kita mengambil contoh dari Bali. Nah, di Bali itu mayoritasnya adalah Hindu. Lanjut. Tradisi seperti nyepi mengambil nilai-nilai Islam seperti puasa dan juga refleksi. Budaya yang kedua ada seperti kita mengambil contoh di Aceh. Nah, di Aceh itu sangat erat dengan tradisi keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi yang menggabungkan antara tarian dan musik. Begitu, musik tradisional. Yang kedua ada di Malaysia. Dalam praktik Islam, orang Malaysia menggabungkan alat tradisi lokal mereka seperti upacara pernikahan yang menggabungkan elemen budaya Melayu dan seperti bersanding dan berinai. Yang ketiga ada di negara Turki.
Dalam budaya otonom Turki, elemen Islam dan elemen Bizantium dan Persia digabungkan. Ini terlihat dalam seni arsitektur seperti Masjid Biru yang memiliki ornamen tradisional. Untuk yang keempat yaitu Afrika Utara. Festival Gnawa misalnya menggabungkan tradisi bersejarah dengan ajaran Islam di Maroko. Festival ini menghormati warisan budaya sambil mempertahankan prinsip-prinsip spiritual yang ada di negara tersebut. Yang kelima, ada di Timur Tengah, komunitas Muslim dan Kristen yang bersanding suka mengadakan festival bersama, dan itu menciptakan keharmonisan serta kebersamaan antara dua budaya yang berbeda. Untuk yang keenam yaitu ada di Asia Tenggara. India merayakan festival seperti Id dengan menggabungkan makanan dan musik lokal untuk merayakan keberagaman yang ada di negara tersebut. Topik yang terakhir adalah identitas budaya. Identitas budaya masyarakat lokal mungkin merasa terancam akibat pengaruh budaya Islam yang kuat. Yang kedua yaitu politik dan kekuasaan. Bisa ada konflik sosial karena kelompok yang merasa terpinggirkan karena menolak Islam sebagai alat untuk mendominasi politik. Yang ketiga ada diskriminasi dan stigma. Praktik Islam dapat disalahpahami atau stigmatisasi dalam konteks konflik agama. Yang keempat ada pertentangan generasi. Sementara generasi tua mungkin lebih setia pada tradisi budaya lokal. Sedangkan generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap ajaran Islam yang menciptakan jurang dalam masyarakat. Yang kelima ada penerapan hukum syariah. Jadi penerapan hukum syariah ini dapat menyebabkan konflik di beberapa tempat. Contohnya seperti dianggap bertentangan dengan hukum atau kebiasaan warga lokal. Yang terakhir ada radikalisasi. Ketidakpuasan terhadap proses asimilasi yang dianggap tidak adil dan menyebabkan menyebabkan gerakan radikal seperti menolak integrasi dan menimbulkan ketentangan. Ya, begitulah. Lanjut. Kita akan membuat kesimpulan setelah ini. Sebelum kita membahas tentang kesimpulan, saya akan memaparkan tentang manfaat adanya asimilasi Islam. Manfaat adanya asimilasi Islam yang pertama yaitu keharmonisan sosial, yaitu mendorong terciptanya hubungan yang baik antara berbagai kelompok dengan masyarakat, berbagai kelompok masyarakat, mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi. Yang kedua yaitu pengayaan budaya, menghasilkan perpaduan nilai dan tradisi yang memperkaya identitas budaya lokal, menciptakan kekayaan budaya yang unik. Yang ketiga yaitu penerimaan agama, memudahkan masyarakat untuk menerima ajaran Islam dengan cara yang lebih relevan dan mudah dipahami dalam konteks budaya lokal. Yang keempat yaitu pelestarian tradisi, yaitu melestarikan tradisi lokal yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam sehingga kedua aspek dapat saling mendukung. Yang kelima yaitu perkembangan ekonomi, mendorong kegiatan ekonomi melalui pengembangan seni dan juga budaya yang terkait dengan praktik keagamaan. Yang keenam yaitu pendidikan dan penyebaran nilai, memperluas pemahaman dan praktik ajaran Islam melalui pendekatan yang lebih kontekstual sehingga lebih mudah untuk diterima oleh
masyarakat lokal. Yang ketujuh yaitu inovasi kreatif, memicu inovasi dalam seni, musik, dan tradisi lainnya, menghasilkan karya yang menggabungkan antara elemen-elemen Islam dan juga budaya lokal. Jadi kesimpulannya adalah asimilasi dan budaya lokal menunjukkan bagaimana agama Islam berinteraksi dan berintegritasi dengan tradisi serta praktik yang berada di masyarakat. Proses ini menghasilkan perpaduan unik di mana nilai-nilai yang berinternalisasi dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal menciptakan identitas baru yang kaya. Hasil asimilasi dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat seperti seni, bahasa, ritual, dan warisan budaya sekaligus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.